Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi di dalam tayangan Anamnesis episode ke-23. Lagu yang akan kita nikmati dalam episode ini adalah sebuah himne yang dicintai oleh banyak orang di seluruh dunia. Blessed Assurance. Mari kita nikmati. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Sahabat pernah mendengar nama Frances Jane Crosby? Mungkin Anda lebih akrab dengan nama panggilannya Fanny Crosby. Fanny Crosby, dia lahir dalam kondisi normal di Putnam County, New York pada tanggal 24 Maret tahun 1820. Ketika berusia 6 minggu, Fanny terserang demam tinggi. Dia dibawa ke dokter. Apa mau dikata? Dokter yang merawatnya melakukan apa yang kita kenal dengan sebutan malpraktik pada saat itu. Dan itu mengakibatkan kebutaan seumur hidup atas diri Fanny. Dan nasib malangnya belum berhenti. Pada tahun yang sama, ayah Fanny meninggal dunia. Fanny menghabiskan sebagian besar dari masa kecilnya dengan berjuang untuk menahan olok-olok dari anak-anak sebayanya. Beruntunglah Fanny dibesarkan oleh seorang ibu dan seorang nenek yang taat dan takut akan Tuhan. Sejak kecil, Fanny diajar untuk berdoa, untuk menyerahkan segala keluh kesahnya kepada Tuhan. Sejak masih kanak-kanak, Fanny sudah memperlihatkan bakatnya di dalam menulis puisi. Dia memiliki daya ingat yang luar biasa, yang sering membuat orang-orang lain menjadi heran. Diceritakan bahwa Fanny sejak kecil memang dilatih untuk menghafal mula-mula ayat-ayat Alkitab. Dan dengan berkat Tuhan tentunya, Fanny ia bisa menghafalkan isi sebagian dari kitab-kitab di dalam Alkitab. 5 kitab pertama di dalam Perjanjian Baru.
Injil-Injil dia bisa menghafalkannya di luar kepala. Rupanya kebutaannya telah mendorong dia untuk membangun daya konsentrasi dan daya ingat yang sangat kuat. Kebutaan tidak membuat Fanny mengasihani dirinya sendiri. Ia tidak memandang kebutaan itu sebagai sebuah hukuman, sebagai aib, sebagai sesuatu yang mengerikan. Nampak misalnya pada usia 8 tahun, dia mengarang puisi seperti ini. Oh, what a happy child I am, although I cannot see. I am resolved that in this world contented I will be. How many blessings I enjoy, the other people don't. So weep or sigh because I'm blind, I cannot, nor I won't. Betapa aku seorang anak yang bahagia meskipun aku tidak bisa melihat. Aku memutuskan bahwa di dunia ini aku akan berpuas hati. Begitu banyak berkat kunikmati yang orang lain tidak dapati. Jadi menangis atau berduka karena aku buta, ku tak dapat dan tak akan melakukannya. Tahun 1832, seorang guru musik datang 2 kali seminggu ke kota kecil di mana mereka berada dan mengajarkan pelajaran menyanyi, pelajaran musik kepada Fanny dan teman-teman sebayanya. Saat itu, Fanny juga mengikuti ibadah di gereja Metodis dan dia sangat menyukai lagu-lagu pujian yang dinyanyikan di sana. Dengan dukungan ibunya dan neneknya, Fanny mulai menempuh pendidikan di New York Institute for the Blind, satu-satunya sekolah bagi penyandang tunanetra pada zaman itu. Setelah menyelesaikan pendidikan, ketika berumur 22 tahun, Fanny mulai menjadi pengajar di sana. Dia mengajar retorika dan sejarah, sambil terus mengembangkan bakat menulisnya dan kegemarannya akan musik. Fanny dia bisa memainkan beberapa alat musik, harpa, piano, dan sebagainya. Sebenarnya Fanny merasa enggan untuk mempublikasikan puisi-puisi yang ditulisnya. Dia menganggapnya sebagai karya yang belum selesai. Namun atas desakan pengurus New York Institute for the Blind, buku puisinya yang pertama diterbitkan pada bulan April 1844 dengan judul A Blind Girl and Other Poems. Kemudian dia juga menerbitkan 2 buku puisi lain yang masing-masing berjudul A Blind Orphan Girl dan A Red Columbus Flower, yang berisikan selain puisi juga beberapa cerita pendek. Nah, apabila ada tokoh-tokoh penting seperti presiden, jenderal-jenderal berkunjung ke New York Institute for the Blind, Fanny pasti diminta untuk membacakan puisi karyanya. Karena itu, Fanny mengenal banyak tokoh penting di Amerika. Tahun 1858, Fanny Crosby menikah dengan Alexander Van Alstyne, seorang penyandang tunanetra juga, yang menjadi murid di sana dan kemudian sama-sama menjadi pengajar di New York Institute for the Blind. Alexander dikenal sebagai seorang musisi yang sangat handal. Dan sama seperti Fanny, dia juga menggemari literatur. Alexander banyak menciptakan melodi untuk syair-syair yang ditulis oleh Fanny. Fanny terus makin bertumbuh di dalam kedekatan relasinya dengan Tuhan
dan di dalam keteguhan imannya. Terbukti ketika tahun 1859 putri satu-satunya meninggal tidak lama sesudah dilahirkan, sekalipun tentu bukan tanpa pergumulan. Fanny masih mampu menulis sebuah sajak yang kelak dikenal sebagai lagu himne yang berjudul Safe in the Arm of Jesus, Selamat di tangan Yesus, Kidung Jemaat nomor 388. Syair lagunya ini berisi kelegaan karena keyakinan iman Fanny bahwa anaknya kini telah berada di surga bersama Sang Pencipta. Para sahabat, setelah mengajar sekitar 11 tahun, pada tahun 1843, Fanny meninggalkan New York Institute for the Blind. Dia menemukan pekerjaan yang benar-benar dia inginkan, yaitu menulis puisi, menulis syair-syair lagu himne. Dia mengikat diri dalam kontrak kesepakatan dengan penerbit Bigelow and Main, dan dia mendapatkan tanggung jawab untuk menulis 3 himne setiap minggu untuk dipakai dan dipublikasikan di sekolah minggu mereka. Kadang-kadang Fanny tidak cuma menulis 3, tapi bahkan 6 atau 7 himne. Meskipun Fanny dapat menulis puisi yang rumit, mengarang himne klasik yang juga tidak sederhana, namun dia lebih suka menulis himne yang sederhana. Mengapa? Karena dia punya kerinduan untuk membawa pesan Injil kepada semua orang, terutama mereka yang enggan untuk mendengarkan khotbah yang berat. Fanny berharap lewat himne-himne yang ia ciptakan, orang bisa mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan. Kapanpun dia menuliskan sebuah himne, Fanny pasti berdoa agar Tuhan memakai himne tersebut untuk membawa banyak orang mengenal Tuhan. Karya-karya ciptaan Fanny makin dikenal ketika tim misionaris yang terdiri dari pendeta Dwight L. Moody dan komposer penata musik Ira de Sankey secara selektif menggunakan lagu-lagu ciptaan Fanny di dalam KKR yang mereka layani. Misalnya lagu All the Way My Savior Leads Me, sepanjang jalan Tuhan pimpin, To God be the glory, Pass me not, O gentle Savior, dan beberapa yang lainnya. Fanny yang meninggal pada usia 95 tahun, yaitu tanggal 12 Februari tahun 1915, telah menciptakan lebih dari 8.000 lagu himne dan gospel dan ribuan puisi sepanjang hidupnya. Dari sekian banyak lagu yang dia ciptakan, tentu banyak juga yang sudah menjadi catatan sejarah saja, yang sekarang sudah tidak dinyanyikan lagi. Tapi banyak yang sampai sekarang bukan cuma dinyanyikan, tapi diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan masih dinyanyikan sebagai lagu-lagu himne yang disukai orang. Nah, salah satunya adalah lagu Blessed Assurance, yang terjemahan bahasa Indonesianya kita temukan di dalam Kidung Jemaat nomor 392 dengan judul Ku Berbahagia. Fanny Crosby, dia memiliki banyak sahabat. Salah satunya adalah seorang perempuan, Nyonya Phoebe Knapp. Phoebe selain kaya, ia juga pandai memainkan organ. Juga dia senang menciptakan melodi untuk lagu-lagu rohani.
Suatu hari di tahun 1873, saat Fanny berumur 53 tahun, Phoebe datang ke rumah Fanny Crosby. Lalu ia berkata, "Saya baru saja menciptakan melodi untuk sebuah lagu rohani. Coba dengarkan ya, saya akan memainkannya." Phoebe kemudian memainkan melodi lagu yang ia ciptakan dengan menggunakan piano yang ada di rumah Fanny. Setelah beberapa kali ia mengulang memainkan lagu itu, ia menoleh dan bertanya kepada Fanny, "Tante Fanny, apa yang dikatakan oleh not-not lagu yang saya mainkan tadi?" Setelah berlutut dan berdoa sejenak, Fanny bangkit lalu berkata tanpa ragu, lagu itu mengatakan, "Blessed assurance, Jesus is mine." Lalu Fanny mendiktekan syair yang diciptakannya saat itu juga, dan Phoebe mencatatnya. Dalam waktu sekitar 5 menit, keseluruhan lirik lagu yang terdiri dari 3 bait itu selesai dikarang oleh Fanny Crosby. Jadilah lagu Blessed Assurance seperti yang kita kenal sekarang. Luar biasa para sahabat. Lirik lagu itu tercipta hanya dalam waktu 5 menit. Tapi jangan lupa, Fanny sudah mulai menulis puisi sejak ia berusia 8 tahun. Jadi, lirik Blessed Assurance adalah buah dari proses menulis setelah sekitar 45 tahun. Tapi yang terpenting menurut saya, lirik itu adalah buah dari pergumulan iman Fanny sepanjang lebih dari 50 tahun. Bagaimana Fanny bisa mengatakan, "Inilah kisahku, inilah laguku, memuji penyelamatku sepanjang hari." Itu tidak lahir dari sebuah doktrin teologi atau filsafat. Itu lahir dari pengalaman hidup Fanny. Padahal kita tahu bahwa hidup yang dijalaninya tidak mudah. Tapi justru di sanalah Fanny mengalami kehadiran Tuhan dan karyanya di dalam hidupnya. Sepanjang hidupnya, Fanny merasakan bagaimana memang benar bahwa ketika Yesus menjadi miliknya, maka itu adalah jaminan yang terindah, terberkati bagi hidup yang dijalaninya. Bahwa benar di dalam Yesus, dia dan kita semua adalah pewaris-pewaris keselamatan. Dan oleh karena itu hidup kita pun mesti mengalami pembaruan. Kita lahir baru di dalam Roh Kudus karena manusia lama kita telah dibasuh oleh darah Kristus. Hidup seperti itu adalah hidup dalam pengharapan, sebagaimana digambarkan di dalam bait kedua dan bait ketiga lagu yang diciptakan Fanny. Pengharapan akan kesempurnaan keselamatan dalam kedatangan Tuhan kelak. Di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, saya menangkap gema dari jiwa lagu yang diciptakan Fanny ini. Efesus 1 ayat 13 dan 14 demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, was in His blood. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh anugerah yang luar biasa ketika di dalam Yesus dan persekutuan Roh Kudus kami boleh mendapatkan jaminan yang terindah, jaminan yang terberkati, jaminan yang teguh bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu. Oleh karena itu, seperti yang telah dialami Fanny, kiranya Tuhan juga yang memampukan kami dalam segala keadaan, sekalipun di sana sini kesusahan, penderitaan menerpa kami, iman kami tidak menjadi undur, bahkan menjadi semakin kuat, semakin teguh, karena kami tahu Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kami pun bisa mengatakan, inilah laguku, inilah pujianku, bahwa Engkau mengasihiku, maka aku memuji nama-Mu sepanjang waktu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mendengar lagu ini di dalam teks bahasa Indonesia. Buat saudara-saudara yang sudah kangen dengan penyanyi yang satu ini, selamat mendengarkan. Bruri Pesolima menyanyikan Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku ditebus, ciptaan baru,
Terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam anamnesis episode ke-23 ini. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain dan Tuhan tetap menyertai kita.